Shalom, Pastor. Bisa ngobrol sebentar ya, Pastor? Lagi santai ya? Yuk. Sebentar ya, Pastor. Mau ngobrol ini? Tentang hyper grace, Pastor. Karena lagi booming kan? Shalom, Iya. Pastor. Hai, Bisa bergabung? Grace, halo bro. Mau bergabung bisa ya, Pastor? Ya? Ayo. Ini pas banget ini ya. Iya. Waktu yang tepat, suasananya indah, pasti ngobrolnya enak. Wah, pastinya nih, Pastor. Jadi, Pastor, ada satu keresahan nih. Isu-isu di sekarang ini membahas tentang hyper grace. Nah, tapi pas sebelum banget nih. sebelum masuk situ, Saya juga baru baca nih. oh ya juga lagi baca. Oh, heboh. emang lagi booming ya, Pastor ya? Iya, sebenarnya sudah lama ya, tetapi ini bolak-balik dimunculkan. Iya. Dianggap bahwa orang-orang yang kalau kita ngomong anugerah nanti dia langsung bilang hyper grace gitu. Wow, nah itu isu yang lagi sedang booming. Tapi sebelum itu, Grace mau tanya, Pastor. Kan Injil terdiri dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi ternyata ada versi baru, Pastor, yaitu Injil Anugerah. Nah, itu apa, Pastor? Bisa dijawab? Gospel of Grace ya? Iya. Iya. Gospel of Grace. Yuk kita baca di 1 Korintus 15 ayat 2 sampai 4 ya. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Melalui Injil itu kamu diselamatkan ketika kamu berpegang teguh pada firman yang telah kuberitahukan Melalui kepadamu. Injil itu kamu diselamatkan. Ya, terus. Jika tidak, percuma saja kamu menjadi percaya. Sebab yang terpenting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima juga, bahwa Kristus telah mati ganti dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa dia telah dikuburkan, dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah grace. Jadi grace itu adalah apa yang Kristus telah lakukan kepada kita. Dia mati ganti dosa saya, ganti dosa Mr. Guntur, ganti dosanya Grace, dosa kita semua, dikubur dan bangkit. Jadi it is finished, karya Kristus di atas kayu salib, itulah yang menyelamatkan kita. Tadi ayat 2 kan dikatakan melalui Injil itu kamu diselamatkan. Ya, benar. Itu grace. Nah, tadi kalau ada hyper grace, hyper itu kan sesuatu yang dilebih-lebihkan ya. Konotasinya jadi negatif kalau sebutan, jadi efeknya itu tuh. Jadi sebutan hyper grace sebenarnya istilah ini itu dimunculkan oleh seorang yang bernama Michael Brown. Oh. Bukunya itu Hyper Grace. Sebenarnya bagus sih, tetapi menurutnya itu ada banyak ajaran grace yang melebih-lebihkan dan melenceng dari ajaran Alkitab yang benar. Iya. Jadi itu sebuah istilah hyper grace. Iya. Ya, dua istilah yang berbeda dan dua sumber yang beda. Hyper grace dari seseorang itu tadi, tapi grace, anugerah itu dari Bible. Yaitu grace itu adalah pribadi Yesus Kristus, dan apa yang Yesus lakukan kepada kita yaitu dia mati ganti dosa kita, Iya. dikubur dan bangkit, Singkatnya gini, menyelamatkan kita. anugerah itu adalah apa yang sudah Yesus lakukan dan selesaikan. Itu anugerah. Ya. Jadi Yesus mati, dikuburkan, dan dia bangkit. Nah, jadi apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus, itulah yang kita sebut dengan Injil anugerah itu ya. Ya. Injil anugerah. Kan Injil itu kan kabar baik, Kabar baik. gospel. Good Kabar news ya. baik, tapi anugerah. Hmm. Nah, kalau tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan Kisah. kitab, orang menyebutnya itu kitab Injil ya. Tapi itu Injil kan yang tidak ditujukan langsung kepada kita. Iya. Yang kepada kita yang anugerah ini. Jadi kabar baik tentang Yesus pada saat dia ada di bumi, Yesus mengajar, dan juga semua kisah tentang Yesus selama di bumi itu ditulis Matius, Markus, Lukas, Yahya. Dan Wow. orang mengenalnya dengan sebutan Injil, Injil, kabar ya? baik. Iya. Seperti itu. Karena memang misinya penyelamatan untuk kita. Gitu. Nah, tadi sudah berbicara tentang Injil. Sekarang Grace juga punya pertanyaan, Pastor. Apakah orang yang sudah terima anugerah tidak bisa berbuat dosa lagi? Berbuat, namanya berbuat ya. Orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus itu karena masih hidup di dalam daging ini di dunia masih bisa berbuat. Namanya berbuat. Iya. Tapi perbuatan itu yang pertama tidak membuat kita selamat dan tidak akan membuat kita terima pengampunan Tuhan juga. Walaupun perbuatan baik,
banyak doa, banyak ibadah. Karena Banyak amal. Injil anugerah itu apa yang Yesus perbuat bagi kita, bukan perbuatan kita. Namun karena itu perbuatan Tuhan yang menyelamatkan kita, bukan berarti oh kita bebas berbuat dosa salah dong gitu. Tetap ada Tapi aturannya ya. Iya. Nanti di kisah lain di podcast ini kan disampaikan tentang itu tadi, apa tentang anugerah yang membuat kita tidak bebas berbuat dosa, tetapi justru menuntun kita. Iya. Nah, tapi di sini kan kita bahas ini bukan hyper grace. Oh, hyper grace ini sudah dikuduskan seenaknya. Tidak ya, Besar Guntur ya. Jadi memang kita masih hidup di bumi. Terus ini tubuh ya. Iya. Terus yang kita kerjakan pasti banyak salah. Tentu saja deh. Pernah berbuat salah kan? Sering kan ya? Sering, Hari ini kita Pastor. salah, besok kita lupa mengulang kembali. Iya. Jadi apakah orang yang sudah terima anugerah itu tidak akan pernah bisa berbuat salah? Pasti bisa. Tetapi kesalahan itu bukan tujuan hidup dia lagi. Itu bukan lagi habitnya. Habit dosa tidak lagi karena dia sudah diselamatkan, ditebus. Dan kemudian dia punya tanggung jawab ya, sebuah proses bahwa sekarang hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam. Kristus Jadi yang hidupnya hidup dalam Kristus. kita ya. Baik hidup milik Kristus, mati milik Kristus. Jadi hidup dan mati Iya. kita milik Kristus. Roma 14 ayat 7 sampai 8 itu hidup milik Kristus, mati milik Kristus. Enak loh. Karena hidup kita sudah milik Kristus, ya kita nggak bisa seenaknya ya, Pastor Iya, ya. Jadi betul. harus tetap di jalannya Tuhan seperti Hidupku itu bukan ya. aku lagi dah. Dan Yesus itu tidak pernah berubah dulu sekarang Nah, selamanya. itu dia. Jadi bukan hiper. Tetap selamanya sama maksudnya ya. Tetap Sama. selamat dan selamanya sama. Jadi Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Yesus yang tetap sama. Kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang lebih dari itu karena memang ya itulah seperti itu. Seperti Yesus itulah itu. Yesus dalam hidup kita. Ya. Anugerahnya tetap sama. Nah tadi kan dijelaskan bahwa hyper grace adalah sebuah istilah yang diciptakan oleh seseorang. Iya. Nah untuk selanjutnya Pastor, Grace mau tanya, hyper grace itu munculnya dari mana Pastor? Iya. Sebetulnya munculnya ya dari manusia tadi ya, Ya, yang pintar tadi, ha-ha. orang tadi kan, ya. Tapi apa di Bible ada? Ternyata tidak ada di dalam Nggak Bible. ada. Nggak Yang ada adalah ini. Ayo kita tolong dibacakan di Iya. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Tolong dibaca yang Indonesia sama Inggrisnya. Oh ya. Indonesia yang di Indonesia Modern Bible ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dosa tidak akan berkuasa atas kamu, sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Ya, tolong dibaca dalam bahasa Inggrisnya. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under law, but under grace. Wow. Nah, itu kan Ya, sin shall not have dominion. Jadi dosa tidak berkuasa atasmu karena yang berkuasa atas kita anugerah Tuhan. anugerah. Benar-benar. Dan kita tidak under law tapi under grace, bukan under hyper grace tapi under grace. Jadi hyper grace tidak ada dalam Bible. Kita sesuai Bible aja. Jadi kalau Under kita grace. ngobrol soal Nah. anugerah, itu bukan hyper grace. Mhm. Itu adalah amazing grace. Amazing grace. Iya. Amazing grace. Karena kita dikuasai oleh anugerah dan tidak dikuasai oleh dosa. Itu sebabnya kita tidak akan melakukan dosa. Kita bisa jatuh, tapi itu bukan tujuan kita untuk melakukan dan melakukan terus. Karena anugerah menuntun kita untuk melakukan perbuatan baik. Hidup bijaksana, kita terdidik, dan banyak hal kita bisa lakukan itu. Jadi, Pastor, sekarang ini kita hidup di hyper grace atau under grace? Tadi di firman Tuhan tadi jelas dikatakan bahwa kita ini hidup under Under grace. grace. Under grace. Hyper grace hanyalah tuduhan Hanyalah orang-orang tuduhan. yang maaf tidak mengerti Alkitab ya. Karena hyper grace tidak ada di dalam Bible. Selalu menghakimi. Menghakimi. Hanyalah stigma yang salah mungkin ya, Iya. bisa dikatakan seperti itu. Iya, mungkin terlalu pintar ya sehingga yang tidak dalam Alkitab dimasukkan. Jadi eisegesisnya kebablasan. Jadi dia nggak eksegesis lagi. Padahal eksegesisnya adalah kita hidup under grace, di Under bawah grace. anugerah Tuhan Yesus. Nah, Pastor, terakhir ya, Pastor. Jadi hidup under grace itu gimana sih, Pastor? Apakah kita harus mengusahakan sesuatu seperti sebelumnya atau mungkin ada istilah lain lagi? Ya, Sergutur, saya. Ya. Secara vertikal, kita dengan Tuhan tidak ada usaha yang kita lakukan lagi untuk mencapai surga dan keselamatan. Semua sudah finish.
Jadi sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib, itu grace, anugerah diberikan kepada kita. Nah, horizontal nih, kita hidup dengan sesama, kita hidup ini. Yang kita lakukan adalah usaha untuk melayani di gereja, melayani orang dengan berbuat baik, tapi bukan untuk memperoleh keselamatan. Justru karena kita udah diberi anugerah keselamatan, maka kita melayani, kita berbuat baik, kita berdoa, kita membantu orang lain. Wow. Termasuk kita pakai masker ini. Juga Itu menjaga ya, Pastor ya. menjaga, menghormati orang lain, protokol kesehatan supaya orang tidak curiga sama kita. OTG. Nah, kalau dari Pastor Guntur? Kepedulian Bapa terhadap kita itu lewat Yesus Kristus. Jadi kita mengenal anugerah itu karena Yesus. Ya, apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Jadi begitu Yesus mati di salib, orang berkata, wah, itu dia menggenapkan semua tata cara, rutinitas, ritual, persembahan dari bangsa Israel, kemudian digantikan oleh Yesus. Dan itu adalah sesuatu yang amazing sekali, dan akhirnya orang mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat, sang anugerah itu, pemberi itu. Buat kita sendiri, bahwa kasih karunia atau yang kita sebut dengan grace atau anugerah itu merupakan suatu hadiah, sekali lagi, hadiah ya, hadiah yang luar biasa. Jadi gift, pemberian anugerah cuma-cuma, harganya mahal, ya gratis tapi nggak murahan gitu. Nah, begitu saya mendapatkan anugerah ini, maka anugerah itu menolong saya. Jadi ringan sekarang. Waktu saya berdoa dalam anugerah tuh gini, Tuhan terima kasih bahwa saya telah menerima semua yang Tuhan berikan. Rasa Dan biarlah saya bersyukur bahwa saya akan hidup dalam anugerah demi anugerah. Tujuannya selalu ada. Karena Tuhan kasih kita rancangan kehidupan yang baik, masa depan yang baik. Wow, jadi sahabat sukses, ternyata sekarang ini kita tidak hidup lagi dalam law, dan kita bukan di hyper grace, tapi kita under amazing grace. Nah, sebab itu sahabat sukses di rumah jangan lagi mempunyai persepsi yang salah, karena itu hanyalah stigma yang salah. Punyailah iman yang kuat bahwa kita under amazing grace. Terima kasih Pastor atas Sama-sama. kesempatannya bisa ngobrol hari ini dengan suasana yang Saya boleh sejuk. mainan air lagi ya? Silakan. Dan sebelum kita mengakhiri, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Suara Sangkakala Podcast. Ya, jadi kalau kita pakai ini, artinya saya menyayangi orang-orang di sekitar saya. Ya, benar. Dengan menggunakan masker, itu membuktikan kita mengasihi orang lain. Ya, tetap jaga prokes dan physical distancing. Saya Grace Kasenda berserta Pastor yang luar biasa ini pamit undur diri, dan Yesua Hamasia. Bless Bless you. you. Saya mainan air lagi.